Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Angga Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang genre teks atau jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Kenapa saya jelaskan? Karena genre teks ini sering muncul di ujian nasional. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang naratif teks. Dan teks ini bisa diunggah juga di blog saya, blog anggapamungkas.blogspot.com. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang naratif teks atau narasi. Tujuan pembelajaran untuk mempelajari ini, pada akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu 1. Menunjukkan kesungguhan dalam belajar bahasa Inggris. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, kerjasama dan cinta damai, melaksanakan komunikasi dengan guru dan teman. Yang ketiga, mengidentifikasi generic structure atau struktur teks naratif. Yang keempat, mengidentifikasi unsur kebahasaan dan fungsi sosial pada teks naratif. Dan yang kelima, menyusun sebuah teks naratif dengan tepat dan berterima dengan memperhatikan struktur teks, unsur kebahasan dan fungsi sosialnya. Adapun communicative purpose-nya atau tujuan komunikatifnya adalah to amuse or entertain the readers atau untuk menghibur pembaca. Tag organization-nya atau generic structure atau struktur tag-nya dari naratif ini adalah orientation. Apa itu orientation? Orientation itu di paragraf pertama biasanya dikenalkan tokoh, waktu, tempat, kapan, di mana. Kemudian ada complication atau konflik. Konflik yang muncul biasanya di paragraf kedua. Kemudian ada resolution. Resolution itu adalah penyelesaian konflik. Dan yang terakhir koda. Koda ini opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Koda ini adalah perubahan yang terjadi pada tokoh di cerita tersebut dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita itu. Apa pelajaran yang didapat dari cerita itu atau teks itu. Oke, kemudian masuk ke language feature atau ciri kebahasaan. Ciri kebahasan dari naratif teks biasanya menggunakan non tertentu sebagai kata ganti benda orang atau hewan tertentu dalam cerita seperti stepsister, housework, dan sebagainya. Kemudian ada adjektif yang membentuk non-phrase, misalnya long black hair, 2 red apples, dan sebagainya. Kemudian ada time connectivity dan conjunction untuk mengurutkan kejadian, misalnya then, before, that, soon, dan sebagainya. Kemudian ada adverb dan adverbial phrases untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, misalnya here, in the mountain, happily ever after, dan sebagainya. Kemudian ada action verb dalam past tense seperti stay, climb, dan seterusnya. Biasanya verb dalam bentuk past tense itu belakangnya ada ed. Jadi ditambah ed. Ada saying verb yang menandai ucapan seperti said, told, promise, and thinking verb yang menandai pikiran, persepsi, atau perasaan tokoh dalam cerita, misalnya thought, understand, felt, dan sebagainya. Note atau catatan bahwa naratif teks ini adalah dongeng, fiksi, atau rekayasa, bohong-bohongan. Artinya bukan sungguh-sungguh. Tidak ada cerita dalam naratif teks yang benar-benar terjadi. Semuanya dongeng, fiksi, rekayasa semata. Kemudian yang kedua, tidak ada kelucuan atau tidak lucu. Dan yang ketiga, kejadian yang tidak sebenarnya, yang tadi. Jadi bohong-bohongan. Contoh, Cinderella. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother.
They were very busy. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsister did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Fortunately, the very good mother came and helped to her to get the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her then. He married her. They live happily ever after. Nah, ini ada pada soal ujian nasional tahun 2004-2005. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Number 1 atau nomor 1, which of the following is not true according to the text? Yang A-nya, Cinderella lived with her stepsister. Yang B, Cinderella felt happy with her husband. Yang ketiganya C, Cinderella felt annoyed with her stepsister. D, Cinderella was helped by a fairy to get to the ball. Yang A, Cinderella was helped by her stepsister to do all the housework. Which of the following is not true? Yang mana kalimat yang tidak benar menurut teks itu? Yang A, benar nggak? Cinderella lived with, benar. Cinderella felt happy with her husband, benar. Cinderella felt annoyed with her, benar. Cinderella was helped by a fairy to get to the ball, benar. Cinderella was helped by her sister, ini salah. Jadi Cinderella itu tidak ditolong oleh saudara tirinya. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Oke, masuk contoh soal nomor 2. The communicative purpose of this text is to entertain the readers with a fairy tale. Yang A. B-nya describe how Cinderella went to the ball. Yang C-nya persuade the readers to read the story. D. Inform the readers about Cinderella marriage. Dan A. Explain to the reader why Cinderella's stepsister hated her so much. Jadi jawabannya apa? Nomor 2 ini. Communicative purpose tadi, to entertain the readers. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kemudian contoh soal nomor 2. Nomor 3, they were very busy. Paragraf 1, the word busy means A. furious, B. arrogant, C. domineering, D. sensitive, E. offensive. Jadi apa sih arti dari busy ini? Busy artinya mendominasi, mendomineering. Berarti jawabannya C. domineering. Oke, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, buatlah atau carilah teks naratif, lalu terjemahkan teks tersebut di buku catatan. Kemudian latihlah membaca teks tersebut dengan keras. Yang kedua, coba buat 3 soal dan jawaban dari teks yang kamu buat atau yang kamu cari. Dan yang ketiga, analisislah teks tersebut dilihat dari language feature-nya. Yang mana sih adverb-nya, yang mana conjunction-nya, dan seterusnya. Oke, evaluasi siswa diberikan kuesioner melalui Google Classroom atau Google Form yang akan dibagikan linknya. Adapun contoh instrumen penilaian di sini, instrumen penilaian atau evaluasi, dilihat dari fluensinya, prosodic feature-nya, accuracy of grammatical feature, discourse appropriateness. Jadi itu contoh instrumen evaluasi dari kegiatan belajar naratif teks ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam gotong royong.